Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsabila dengan NIM K002439 dari kelompok A8. Di sini saya akan menjelaskan atau mengerjakan laporan praktikum anatomi blok 2.3. Kita langsung saja untuk materi yang soal yang pertama, jelaskan struktur pembentuk circulus willis mulai dari bagian anterior hingga posterior, dan sebutkan juga fungsinya dalam menjaga perfusi serebral saat terjadi sumbatan salah satu arteri besar. Oke, jadi ini ada circulus arteriosus willis. Nah, ini kita akan bahas tentang perjalanan vaskularisasinya. Jadi, circulus arteriosus willis ini atau yang dikenal juga sebagai Willis Circle merupakan sistem anastomosis arteri dasar otak yang fungsinya itu untuk memastikan suplai darah ke otak itu tetap optimal, meskipun terjadi gangguan aliran darah pada salah satu cabang pembuluh arteri utamanya. Nah, sistem ini yaitu menghubungkan aliran darah dari dua sistem utama, ada sistem karotis interna yang di bagian anteriornya, dan sistem vertebrobasilaris ini yang di bagian posteriornya. Nah, jadi kita akan bahas perjalanan aliran darah dalam Willis Circle ini dimulai dari arteri karotis interna dextra et sinistra. Nah, jadi arteri karotis interna dextra et sinistra yang masing-masing mereka itu berasal dari arteri karotis communis. Nanti dia setelah memasuki rongga kranium melalui kanal karotikus pada tulang temporal, arteri karotis interna ini nanti akan berjalan mendekati pelipis lalu naik ke otak bagian anterior. Nah, setelah mencapai dasar otak, masing-masing arteri karotis interna ini nanti akan bercabang menjadi dua arteri besar, yaitu arteri cerebri media yang ini dan arteri cerebri anterior yang ini. Nah, arteri cerebri media ini dia akan melanjutkan aliran darah ke lateral hemisfer cerebri dan tidak termasuk dalam lingkaran Willis. Namun dia juga punya peran yang penting dalam perfusi otak. Nah, sedangkan arteri cerebri anterior ini dia akan berjalan ke arah anterior dan medial, dan nantinya dia akan menyuplai bagian medial dari lobus frontal dan juga parietal. Nah, kedua arteri cerebri anterior kanan dan kiri kemudian nanti akan dihubungkan oleh arteri komunikans yang anterior yang ini. Nah, jadi arteri komunikans anterior ini dia adalah penghubung antara dua sisi sirkulasi anterior dan memungkinkan pertukaran aliran darah bila terjadi gangguan unilateral. Sementara itu dari sisi posteriornya, aliran darah itu berasal dari arteri vertebralis dextra et sinistra yang merupakan cabang dari arteri subclavia. Nah, kedua arteri vertebralis ini nanti akan masuk ke rongga kranium melalui foramen magnum dan bersatu di bagian ventral medulla oblongata membentuk arteri basilaris ini. Nah, arteri basilaris ini nanti akan berjalan ke anterior lalu bercabang menjadi dua arteri cerebri posterior yang menyuplai darah ke lobus occipital bagian inferior dan juga lobus temporalnya, serta beberapa bagian dari talamus dan batang otak. Terus masing-masing arteri cerebri posterior ini dihubungkanlah oleh arteri karotis interna melalui arteri komunikans posterior. Jadi dia dihubungin ke karotis interna ini dengan arteri komunikans yang posterior, sehingga dia membentuk hubungan antara sistem posterior dan anterior dalam circulus arteriosus wilisi ini. Jadi intinya dengan struktur tersebut, circulus willis ini ada 6 komponen utama, yaitu ada arteri cerebri anterior dextra et sinistra, lalu ada arteri komunikans anterior yang menghubungkan antara cerebri anterior dextra et sinistra, lalu ada arteri karotis interna dextra et sinistra, ada arteri komunikans posterior yang menghubungkan arteri cerebri posterior dengan arteri karotis interna, dan ada arteri cerebri posterior dextra et sinistra. Nah, terus kita tahu kan fungsi utama dari circulus wilisi ini dia itu menjaga perfusi cerebral, aliran dari otak secara kolateral. Jadi kalau misalkan terjadi sumbatan atau penyempitan pada salah satu arteri besar, misalnya di arteri karotis interna, kiri itu terjadi penyumbatan. Nah, circulus wilisi ini memungkinkan aliran darah itu dialirkan melalui jalur alternatifnya sehingga otak itu bisa dapat tetap dapat suplai darah gitu.
Misalnya nih contoh mekanisme kompensasinya. Misalkan kalau karotis interna kiri ini tersumbat, darah dari arteri karotis interna kiri kan nggak bisa kesuplai kan. Nah, sehingga darah dari arteri karotis kanan itu bisa apa ya kayak mengalir gitu, mengalir melalui penghubung dari arteri cerebri anterior, yaitu arteri komunikans yang anterior. Nah, sehingga darah yang ada di arteri karotis interna yang dekstra itu bisa melewati yang komunikasi anterior ini menuju ke arteri cerebri anterior yang sinistra gitu. Sama halnya dengan arteri komunikans posterior. Jadi kan nanti dia akan darahnya itu bisa mengalir melalui cerebri posterior yang kanan ke arteri cerebri posterior yang kiri melalui arteri komunikans posterior gitu. Intinya, kesimpulannya, sirkulus Wilson ini terdiri dari arteri-arteri utama yang membentuk anastomosis di dasar otak. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua, sebutkan dan jelaskan perbedaan antara traktus corticospinalis dan traktus spinothalamikus meliputi fungsi utamanya, titik awal dan akhir, lokasi penyilangan atau dekussasionya, dan letak relatif di medula spinalis. Oke, jadi kita akan bahas traktus spinothalamikus terlebih dahulu. Saya akan menjelaskan bagaimana perjalanan di traktus spinothalamikus ini. Jadi sebelumnya kita tahu bahwa traktus spinothalamikus ini adalah jalur yang menghantarkan impuls sensorik. Nah, jadi kayak impuls sensorik kayak nyeri, suhu, atau sentuhan kasar itu dimulai dari reseptor perifer, kayak nociceptor ini atau termoseptor ini biasanya ada di kulit. Nah, impuls ini nanti akan dibawa oleh neuron sensorik pertama atau first order neuron afferent yang badan selnya itu berada di ganglion spinalis. Lalu dia akan masuklah ke tanduk posterior medula spinalis yang ini. Nah, di sini impuls itu nanti akan bersinaps dengan second order neuron. Nah, akson dari neuron kedua ini langsunglah menyilang ke sisi kontralateral melalui commissura alba yang anterior. Kemudian dia akan naik ke atas melalui traktus spinothalamikus di bagian antara lateral medula spinalis. Nah, akson tersebut terus menjalar ke atas melewati medula oblongata. Medula oblongata, pons, dan juga mesencephalon. Lalu dia akan berakhirlah di talamus di sini. Tepatnya di nucleus ventral posterolateral atau VPL. Nah, di talamus ini impuls itu akan bersinaps dengan neuron ketiga atau third order neuron yang kemudian nanti akan mengirimkan aksonnya melalui kapsula interna menuju korteks somatosensorik primer di gyrus postcentralis. Nah, disinilah impuls itu akhirnya disadari sebagai sensasi nyeri, suhu, ataupun sentuhan. Nah, jadi itu adalah perjalanan impuls di traktus spinothalamikus. Selanjutnya kita akan membahas perjalanan impuls di traktus corticospinalis. Nah, jadi perjalanan dimulai dari ada perintah motorik nih, dimulai dari korteks motorik primer di gyrus postcentralis ya, di presentralis di sini. Di gyrus presentalis ini ada di area motorik di lobus frontal. Nah, akson dari neuron motorik ini membentuk serabut kortikospinal nih, serabut-serabutnya. Nanti akan turun melalui corona radiata, lalu berkumpullah mereka di kapsula interna. Nah, dari kapsula interna ini, serabut-serabut ini terus turun melalui mesencephalon dan pons, kemudian nanti dia akan ke medula oblongata. Nah, di medula ini, serabut-serabut ini membentuk struktur yang disebut piramid medula atau medula piramidalis. Nah, sebagian besar serabut menyilang ke sisi kontralateral pada decussatio pyramidum atau namanya persilangan piramidal, lalu masuk ke medula spinalis sebagai traktus corticospinalis yang lateral itu kebanyakan sebagian besarnya itu traktus corticospinalis lateral ada 85-90% serabut yang dia itu fungsinya untuk mengontrol mengontrol otot-otot distal dan juga gerakan halus. Sedangkan ada sebagian kecil serabut yang tidak menyilang. Dia akan tetap di sisi yang sama. Namanya itu traktus spinalis yang anterior. Itu hanya sedikit. Nah,
dia akan menyilang di segmen medula spinalis tempat targetnya berada dan fungsinya itu untuk mengontrol otot-otot aksial atau trunk atau core. Nah, setelah akson-akson ini itu mencapai neuron motorik bawah atau lower motor neuron di tanduk anterior medula spinalis, nah dari sanalah impuls itu nanti akan disalurkan ke otot rangka untuk menghasilkan gerakan. Nah, jadi itu perjalanan dari traktus corticospinalis. Lalu di soal tadi kan disuruh menjelaskan fungsi utama dari masing-masing jalur. Jadi untuk traktus spinothalamikus, dia itu fungsi utamanya seperti yang sudah saya jelaskan, dia untuk sensorik, menghantarkan rangsang sensorik, impuls kayak nyeri, suhu, sentuhan kasar, dan nantinya dia akan dibawa dari perifer ke otak gitu uh, supaya bisa disalurkan. Selanjutnya kalau traktus corticospinalis, dia motorik voluntar. Intinya dari otak nanti dia akan berjalan menuju motor neuron sehingga otot-otot itu bisa menghasilkan gerakan. Selanjutnya, untuk perjalanannya sudah saya jelaskan juga, kalau traktus spinothalamikus dia awalnya dari reseptor perifer yang nanti dia akan berjalan menuju talamus sampai ke korteks. Sehingga nanti dia akan merasakan rangsangan nyeri atau suhu atau impuls gitu. Terus kalau traktus corticospinalis dia dari korteks motorik. Jadi kebalikannya gitu sampai nanti ke tanduk anterior medula. Selanjutnya, dekusasio atau penyilangannya untuk traktus spinothalamikus dia di medula oblongata atau medula spinalis. Sedangkan kalau traktus corticospinalis itu di medula oblongata atau medula spinalis, sedangkan traktus spinothalamikus di medula spinalis. Kalau letak di medula spinalisnya, kalau traktus corticospinalis dia ada di funiculus anterior dan lateralis, kalau traktus spinothalamikus dia di funiculus anterior lateralis. Oke, untuk nomor 2, mungkin itu saja. Selanjutnya kita akan lanjut ke nomor yang ketiga. Sebutkan pembagian truncus cerebri, batang otak, dan minimal 2 struktur penting dari mesencephalon, pons, dan juga medula oblongata. Oke, jadi ini bagian dari truncus cerebri. Jadi truncus cerebri dikenal juga sebagai biasanya brainstem atau truncus encephali. Nah, jadi struktur ini terbentuk dari 3 bagian, yaitu ada mesencephalon, ada pons paroli, dan ada medula oblongata. Nah, jadi kalau truncus cerebri ini dia tuh kayak sebagai penghubung antara prosencephalon yang terdiri dari diencephalon, prostencephalon, dan medula spinalis. Jadi dia akan menghubungkan prosencephalon dan juga medula spinalis. Selanjutnya kita akan masuk ke mesencephalon. Nah, jadi di mesencephalon ini dia tuh punya struktur-struktur yang penting. Nah, jadi kita lihat ini di aspek sentral mesencephalon itu bisa diamati kayak Mickey Mouse, kayak struktur gelondong. Mickey Mouse gitu. Terus di mesencephalon ini ada struktur gelondong namanya pedunculus cerebri. Nah, pedunculus cerebri ini dia terbagi menjadi 2, tersusun atas crus cerebri dan juga tegmentum. Yang mana crus cerebri dan tegmentum ini dia dipisahkan oleh suatu struktur yang penting lah, namanya itu substansia nigra. Kenapa substansia nigra ini penting? Karena substansia nigra ini dia itu nukleus motorik yang besar dan terletak di antara tegmentum dan crus cerebri tadi kan. Dia itu warnanya gelap. Kenapa gelap? Karena di substansia nigra ini dia itu punya pigmen melanin yang terkandung dalam badan sel sarafnya. Nah, terus substansia nigra ini juga nanti akan memproduksi dopamin yang mana itu penting untuk kerja dari otak kita. Selanjutnya, selain crus cerebri, tegmentum mesencephaly, substansia nigra, ada struktur di antara pedunculus disebut fossa interpeduncularis. Nah, fossa interpeduncularis ini juga penting karena dari fossa inilah suatu nervus itu keluar, yaitu nervus oculomotorius atau nervus 3. Selanjutnya, selain itu ada aqueductus mesencephaly. Nah, aqueductus mesencephaly ini
dia ya sebagai penghubung antara ventriculus tertius dan ventriculus quadratus. Ya, sebagai jalan aliran jalan LCS atau liquid cerebrospinal. Itu mesencephalon, kita lanjut ke pons Farolli. Nah, pons Farolli, kenapa namanya pons Farolli? Jadi pons itu artinya jembatan. Farolli itu nama dari penemunya. Jadi pons Farolli ini dia tuh terbagi menjadi dua pars. Ada pars basilaris pontis dan ada pars tegmentalis pontis. Ini bagian depan, ini bagian belakang, anterior posterior. Nah, yang penting di pons ini, dia itu lumayan banyak nervus-nervus keluar di bagian sini. Jadi, oh ya, yang paling penting di sini, namanya kan ada pars basilaris pontis kan. Kenapa dia disebut pars basilaris pontis? Karena pada sisi ini itu dapat dilihat ada namanya sulcus basilaris pontis yang berjalan di garis tengah. Nah, sulcus ini dia itu dilewati oleh arteri basilaris. Arteri basilaris yang tadi yang arteri basilaris yang nantinya akan membentuk suatu circle namanya circulus arteriosus Willisi. Nah, terus selain itu di batas bawah dari pons ini ada juga alur yang lain namanya sulcus bulbopontinus. Nah, alur ini di bulbopontinus ini merupakan tempat keluar dari nervus 6 atau nervus abducens. Nah, terus di aspek lateralnya itu nanti ada brachium pontis. Nah, di brachium pontis itu merupakan tempat keluar dari nervus 5 atau nervus trigeminus. Selanjutnya juga ada nih angulus cerebellospinalis. Angulus cerebellopontis yang mana itu merupakan tempat keluar dari nervus 7 dan juga nervus 8. Lalu selanjutnya kita lanjut ke medula oblongata. Nah, di medula oblongata ini kita lihat di bagian dorsalnya dulu. Nah, jadi di bagian dorsal itu ada tuberculum, ada tuberculum gracil, ada tuberculum cuneatum. Terus di bagian lateralnya, dia itu ada sulcus posterolaterales. Nah, sulcus posterolaterales ini itu merupakan tempat keluarnya tiga nervus. Ada nervus 9, nervus glossopharyngeus, valgus, dan juga nervus accessorius. Selanjutnya, kita beralih ke bagian depan atau ventralnya. Jadi, di bagian depan atau ventralnya itu ada sulcus anterolateral. Jadi, sulcus anterolateral ini adalah tempat keluar dari nervus 12 atau nervus hipoglossus. Nah, selanjutnya di aspek ventral medula ini juga ada dua penonjolan. Disebut piramis, yang ini dia ini terbentuk oleh tractus corticospinalis. Lalu di antara kedua penonjolan tersebut itu terdapat alur pemisah namanya fissura mediana anterior. Terus mungkin untuk struktur penting dari ketiga bagian dari tuberculus cerebri itu saja. Selanjutnya kita lanjut ke nomor selanjutnya. Jelaskan asal-usul nukleus dan fungsi dari 3 nervus cranialis motorik murni. Misal nervus 3, 4, dan juga 6. Serta akibat lesi pada upper motor neuron dan lower motor neuronnya. Oke, jadi ada 3 nervus cranialis motorik murni, yaitu nervus oculomotorius, nervus trochlearis, dan juga nervus abducens, yang tiga-tiganya itu berasal dari batang otak atau truncus cerebri. Nah, dia itu berperan penting banget dalam mengatur gerakan bola mata. Nah, pertama kita akan bahas nervus oculomotorius. Jadi nervus oculomotorius ini dia itu berasal dari nucleus oculomotorius. Nah, yang terletak di mesencephalon. Jadi tepat di depan aqueductus cerebri setinggi colliculus superior.
Saraf ini dia tuh menginervasi sebagian besar otot bola mata, seperti ini, ya, oculomotorius, musculus rectus superior, terus ada musculus rectus inferior, terus ada musculus obliquus inferior, musculus levator palpebra. Nah, kalau misalkan terjadi lesi pada lower motor neuron nervus oculomotoris ini, nanti dia akan muncul lesi ptosis, yang mana lesi tersebut adalah kayak suatu klinis deviasi bola mata ke bawah dan keluar. Kayak jadi matanya itu terjadi deviasi bola mata ke bawah dan keluar. Nah, serta kalau misalkan nervus tosisnya ini juga terkena serabut parasimpatisnya, maka pupil dari mata tersebut akan mengalami midriasis terus-menerus. Nah, terus lesi pada upper motor neuronnya uh, jarang menunjukkan gejala karena mungkin karena ada adanya supply bilateral dari korteks motorik. Selanjutnya adalah nervus 4 atau nervus trochlearis, yang mana dia berasal dari nucleus trochlearis di bagian dorsal mesencephalon, jadi tepat di bawah colliculus inferior. Nah, ini ada satu-satunya saraf cranialis yang menyilang secara total sebelum keluar dari truncus cerebri bagian belakang. Saraf ini dia hanya menginervasi satu muskulus, yaitu musculus obliquus superior, yang fungsinya untuk menurunkan dan juga memutar bola mata ke dalam saat mata itu dalam posisi abduksi. Nah, kalau terjadi lesi di lower motor neuron nervus trochlear, nanti terjadi diplopia atau penglihatan ganda saat melihat ke bawah dan sering disertai kemiringan kepala ke sisi sehat untuk kompensasinya. Nah, terus seperti nervus 3 juga, untuk lesi upper motor neuron pada nervus 4 juga jarang menunjukkan gejala yang jelas karena adanya kemungkinan adanya distribusi bilateral dari korteks motorik. Selanjutnya adalah nervus abducens atau nervus 6 yang berasal dari nucleus abducens. Nah, nucleus nih ya ini. Dia berasal dari nucleus abducens di pons bagian bawah ini ya. Jadi ini pons, ini ada nucleus abducens. Di pons nucleus abducens. Saraf ini itu menginervasi musculus rectus lateralis. Nah, yang ini, musculus rectus lateralis, jadi yang ini. Nah, yang fungsinya untuk mengabduksi bola mata atau menggerakkan itu ke samping. Lesi pada lower motor neuron nervus abducens ini, dia akan menyebabkan mata itu nggak bisa digerakin ke arah lateral. Jadi nggak bisa lihat ke samping gitu loh. Yang menyebabkan diplopia horizontal dan strabismus convergent. Jadi kayak mata itu nanti akan tertarik ke dalam. Nah, terus lesi di upper motor neuronnya umumnya itu nggak terjadi secara terisolasi dan dapat menyebabkan gangguan pandangan kolateral bila melibatkan area pontinnya. Untuk penjelasan dari nomor 4, itu saja. Selanjutnya kita lanjut ke nomor selanjutnya. Jelaskan lokasi dan fungsi dari area Brodmann berikut ini. Area 4, 1, 2, 3, 4, 4, dan 45, dan area 22. Oke, jadi pertama kita akan membahas area 4 Brodmann dulu. Jadi area 4 yang ini, dia terletak di gyrus presentralis, di lobus frontalis. Nih, ya, di lobus frontal, di lobus occipital, parietal. Nah, ini, gyrus presentalis ini di sini. Yang mana dia merupakan tempat dari area 4 Brodmann. Dan fungsinya, dia adalah primary motor cortex. Apa sih area motorik primer itu? Jadi area motorik primer ini nanti dia akan menginisiasi gerakan volunteer pada tubuh dengan susunan topografik yang sesuai bagian tubuhnya. Ya, intinya untuk motorik lah. Terus area 1, 2, 3 ini untuk sensorik. Dia letaknya di postcentralis di bagian lobus parietalis. Ya, dia tadi area somatosensorik. Jadi nanti di bagian inilah yang
menerima dan juga memproses rangsangan sensorik dari seluruh tubuh seperti sentuhan, nyeri, suhu, dan juga propriosepsi. Selanjutnya area 44 dan juga 45. Area 44 dan 45 itu atau dikenal juga namanya itu area Broca. Jadi dia terletak di gyrus frontal inferior pada hemisfer sinistra. Nah, dia itu namanya area Broca kan. Nah, dia dikenal atau punya peran penting dalam produksi bahasa, termasuk pengaturan otot bicara dan aspek motorik berbicara. Kalau misalkan area Broca ini lesi pada area ini nanti akan menyebabkan afasia Broca, yaitu gangguan berbicara meskipun pemahaman masih baik. Jadi intinya kayak kalau orang ngomong ke orang yang mempunyai lesi di area Broca-nya, orang tersebut, pasien tersebut, dia paham apa yang lawan bicaranya bicarakan, akan tapi dia nggak bisa ngebales omongan dari lawan bicaranya tersebut. Jadi kayak dia cuma paham apa yang orang itu bicarakan. Terus kalau area 22, dia itu terletak di gyrus temporalis yang superior di hemisfer sinistra dan merupakan bagian dari area Wernicke. Area Wernicke ini fungsinya itu dalam pemahaman bahasa lisan dan juga tulisan. Kalau misalkan lesi di area ini, dia akan menyebabkan afasia Wernicke, yang mana penderita itu bisa berbicara lancar, tapi ucapannya itu nggak bermakna dan tidak mampu memahami bahasa. Nah, jadi kayak kalau misalkan lawan bicaranya itu ngomong sama dia itu nggak paham apa yang lawan bicaranya itu bicarakan. Tapi dia masih bisa berbicara. Beda sama area Broca. Area Broca kan nggak bisa berbicara. Kalau area Wernicke dia masih bisa berbicara, tapi omongan yang dia bicarakan itu nggak punya maknanya. Jadi kayak asal-asalan gitu. Nah, mungkin untuk pertanyaan tentang area Brodmann itu saja jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, mengapa oklusi pada arteri cerebri medial lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan dibandingkan tungkai? Jelaskan dengan mengkaitkan distribusi vaskular dan homunculus motoriknya. Nah, jadi oklusi pada arteri cerebri medial itu lebih sering menyebabkan kelumpuhan pada wajah dan lengan karena arteri ini dia menyuplai bagian lateral cortex cerebri. Nah, di bagian lateral cortex cerebri, di bagian sini, itu merupakan tempat area motorik yang mengatur gerakan wajah. Nih, bisa kita lihat ya di gambar ini. Motorik gerakan wajah, terus lengan. Nah, dia dipresentasikan di bagian lateral gyrus presentralis ini. Sedangkan kalau tungkai itu, udah saya jelasin juga, dia ada di bagian medial yang disuplai oleh arteri cerebri anterior. Nah, oleh karena itu, kalau misalkan arteri cerebri medial ini tersumbat, maka dia akan lebih dominan mempengaruhi fungsi motorik di wajah dan lengan dibandingkan tungkai gitu. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Jelaskan mekanisme kompensasi vaskular yang terjadi jika terdapat oklusi pada arteri cortex internal kiri dengan mengkaitkan struktur circulus wilisi yang terlibat. Jadi udah saya jelasin sebelumnya juga, kalau misalkan terjadi oklusi pada arteri cortex internal kiri ini misalnya, tubuh itu masih dapat melakukan kompensasi aliran darah melalui circulus wilisi. Karena circulus wilisi ini merupakan sistem anastomosis dasar di otak yang memungkinkan aliran darah itu tetap menuju jaringan otak yang terdampak. Jadi misalkan terjadi oklusi pada arteri cortex interna kiri, aliran darah otak kiri itu dapat dikompensasi melalui circle ini. Nah, misalkan dia akan melibatkan aliran darah dari arteri cortex interna kanan, yang mana nanti dia akan dialirkan ke arteri cerebri anterior kiri melalui arteri komunikans yang anterior, serta aliran darah dari sistem vertebral basilar melalui arteri komunikans posterior kiri untuk menyuplai wilayah anterior yang di kiri. Dan demikian, circulus wilisi ini memungkinkan perfungsi otak tetap terjaga meskipun terjadi sumbatan pada salah satu arteri besar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.